Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Wibowo selaku pembimbing PKL 3 saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Utilitas Pabrik Kelapa Sawit di Saigalu PT Perkebunan Nusantara 5. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Gagas Valeri, Prodi Teknik Mesin, semester 6. Oke, saya akan melanjutkan presentasi saya yang berbentuk audio visual. Utilitas Pabrik Kelapa Sawit di PKS Saigalu, PT Perkebunan Nusantara 5. Gambaran umum perusahaan PTPN 5. Perseroan terbatas Perkebunan Nusantara 5 PTPN 5 Kebun Saigalu merupakan salah satu unit kerja yang dikelola PTPN 5 Riau di bawah Kementerian BUMN yang menguasakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PT Perkebunan Nusantara 5 Saigalu dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak atau CPO dan mengirim inti sawit untuk diolah di pabrik kebun lain, menghasilkan pupuk organik yang diperoleh dari pelapukan tandan kosong yang merupakan limbah pabrik. Pupuk ini biasanya dengan pupuk tandan kosong kelapa sawit, tangkos. PT Perkebunan Nusantara 5 merupakan BUMN perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP 2, PTP 4, dan PTP 5 di Provinsi Riau. Secara efektif perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 10 tahun 1996 tentang penyetoran modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara 5. Anggaran dasar perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui akte nomor 38 tanggal 11 Maret 1996 dan disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman Rakyat Indonesia C2 8333 H.T.01 tahun 1996 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 80 tanggal 4 Oktober 1996 dan tambahan Berita Negara Rakyat Indonesia nomor 8565 atau 1996. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, Sarjana Hukum, nomor 01 atau 2002, tanggal 1 Oktober 2002. Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan Kementerian Kehakiman dan HAM Rakyat Indonesia melalui Surat Keputusan nomor C2 0923 H.T.P.0104 tahun 2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Rakyat Indonesia nomor 75 tanggal 19 September 2003 dan tambahan Berita Negara Rakyat Indonesia nomor 8785 atau 2003. Saat ini kantor pusat berkedudukan di Jalan Rambutan nomor 43 Pekanbaru dengan unit-unit usaha yang terbesar di berbagai kabupaten di Provinsi Riau. Perusahaan mengolah 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat, 4 unit bisnis strategis, 25 unit kebun inti atau plasma, 12 pabrik kelapa sawit, 1 unit pabrik PKO, 4 fasilitas pengolahan karet. Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 16.745 hektar yang terdiri dari 86.201,29 hektar lahan sendiri atau inti dan 74.256 hektar lahan plasma. Salah satu pabrik PKS PTPN 5 adalah Saigalu yang berlokasi di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Desa Patai Cermin, Provinsi Riau. PKS ini dibangun pada tahun 1996
dengan kapasitas produksi CPO 60 ton per jam yang mengelola buah sawit dari kebun inti seluas 2.658 hektar. Lokasi PKS Saigalu berjarak lebih kurang 22 km dari Pekanbaru. Tandan buah segar sebagai bahan baku PKS Saigalu berasal dari kebun inti, plasma, dan dari pihak ketiga. Produk dihasilkan oleh PKS Saigalu adalah crude palm oil, CPO, dan inti sawit, kernel. Inilah profil singkat perusahaan. Adapun profil PT Perkebunan Nusantara 5 Saigalu adalah sebagai berikut. Nama perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5. Tahun berdiri 1990. Kapasitas produksi 40 sampai 60 ton tandan buah segar per jam. Luas area pabrik lebih kurang 19 hektar. Luas area kebun 2.658 hektar. Produksi CPO dan palm kernel. Sistem kerja karyawan 2 shift. Alamat perusahaan Jalan Garuda Sakti, kilometer 21. Letak geografis. Kebun Saigalu berada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan luas 2.802.835 hektar sesuai dengan HGU nomor 153, areal tanaman 2.688 hektar, areal perubahan PKS limbah dan saranan sosial 1.104.835 hektar. Kebun Saigalu berjarak 35 km dari pusat kota Pekanbaru. Secara geografis, Kebun Saigalu berbatas dengan sebelah timur berbatas dengan Desa Mataram, sebelah barat berbatas dengan Desa Tambusai, sebelah selatan berbatas dengan Desa Pagarayung, sebelah utara berbatas dengan Desa Sriwijaya. Inilah visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan perkebunan yang tangguh, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global. Misi: mengelola agroindustri, kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra untuk kepentingan stakeholder. Berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dan menciptakan nilai tambah perusahaan secara berkelanjut. Struktur organisasi pabrik kelapa sawit Saigalu. Manajer: Insinyur Robinson Huta Barat, dan asisten administrasi keuangan dan umum Andi Maulana Kusuma, asisten pengendalian mutu Fitra Dani, asisten pengelolaan Putra Teguh, dan Erwin Rien, asisten teknik pabrik Endi Mora Ritonga, dan Krani 1, Krani 2 Lab, Mandor administrasi, Mandor 1 administrasi, Mandor 1 dan Satpam. Struktur tenaga kerja di bagian teknik pabrik yang disusun asisten teknik, administrasi, Mandor 1 teknik, Mandor mekanik, Mandor listrik, Mandor sipil. Standar norma operasional pabrik. Standar norma operasi pabrik PKS Saigalu juga harus dikontrol dan dikendalikan di dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan mutu dan hasil produksi yang baik. Berikut adalah standar norma operasi di PKS Saigalu yang saya tampilkan sebagai tabel berikut. Inilah tabel standar operasional pabrik yang disusun: rebusan, register, press, crude oil tank, crude
setting tank, oil tank, sludge tank, hot water tank, vacuum dryer, storage tank, silo inti bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, boiler, BPV, dan dilanjutkan ada aerator, ada losis draft separator, katekopen, penil ikan pabrik, kadar minyak dalam sludge, kadar air dalam oil tank, kadar kotoran oil tank, kadar air dalam biji, mutu produksi minyak sawit, kadar ALB, kadar air, kadar kotoran, ALB buah rebusan, kenaikan ALB dalam pabrik, mutu produksi inti sawit, kadar ALB, kadar air, kadar kotoran, inti pecah, inti berubah warna. Kehilangan minyak sawit, air rebusan, sampel, tandan kosong, sampel, tandan kosong, nos, biji sampel, ampas nos, draft akhir sampel, draft akhir nos, total kehilangan TBS, efisiensi pengutipan minyak, kehilangan inti sawit, ampas rabut, LTDS 1, LTDS 2, hydrocycle 1, clay bed, total kehilangan inti atau TBS, efisiensi pengutipan inti. Informasi sederhana kapasitas pembangkit uap dan listrik. PKS Segalu memiliki pembangkit uap boiler tekanan menengah, water tube boiler, kapasitas 2 kali 20 ton per jam, dan pembangkit listrik yakni turbin uap 3 kali 700 kW dan generator yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uap dan listrik kapasitas 45 ton per jam. Berikut uraian kapasitas pembangkit uap dan listrik di PKS Segalu pada tabel di bawah ini. Boiler nomor 1, merek atau tipe Tiger Hosken, kapasitas 20 ton uap per jam, kondisi baik. Boiler nomor 2, Tiger Hosken, kapasitas 20 ton uap per jam, baik kondisi. Boiler nomor 3, merek Advance, kapasitas 40 ton uap per jam, kondisi rusak. Turbin, sistem turbin nomor 1, Turbo Dyne, kapasitas 600 sampai 700 kW, kondisi baik. Turbin 2 sama saja, turbin 3 sama saja, dan turbin 4 mereknya Turbo Dyne, kapasitas 3102,5 kV ampere, kondisi rusak. Diesel genset nomor 1, Cominimas KTA 19, kapasitas 375 HP, 300 kW, kondisi baik. Diesel genset nomor 2, merek Cominimas KTA 19, kapasitas 375 HP, 300 kW, kondisi baik. BPV, back pressure valve, merek Primus Besta, kapasitas 28 sampai 3,2 kg atau cm kubik, kondisi baik. Inilah gambar diagram alir proses keseluruhan di pabrik yang memproduksi dua input, yaitu oil tank dan kernel. Gambar denah pabrik kelapa sawit Segalu. 1. Kantor security. 2. Timbangan. 3. Gedung kantor. 4. Musola.
5. Parkiran mobil. 6. Water treatment. 7. Taman. 8. Pondok. 9. Stasiun loading rem. 10. Stasiun rebusan. 11. Bengkel mekanik. 12. Parkiran sepeda motor. 13. Musola bawah. 14. Stasiun penebah. 15. Stasiun pres. 16. Stasiun karnel. 17. Stasiun klarifikasi. 18. Powerhouse. 19. Stasiun boiler. 20. Fuck fit. 21. Kamar mandi. 22. Incestor. 23. Storager. 25. Limbah pabrik. 26. Timbunan rongsokan. Pengolahan air. Water treatment. Pengertian dan fungsi water treatment di pabrik. Pengolahan air water treatment diperlukan pada pabrik kelapa sawit dikarenakan air yang digunakan pada proses pengolahan dan air umpan boiler harus memenuhi standar. Dengan kata lain, proses water treatment sesungguhnya adalah proses pengolahan air untuk mengurangi dan menghilangkan pengotor atau impurities yang terdapat dalam air sehingga air dapat memenuhi syarat-syarat mutu air yang diperlukan dalam penggunaannya. Air baku yang digunakan di pabrik kelapa sawit diperoleh dari pengolahan air sungai atau waduk buatan. Sumber air pengisi boiler. Macam-macam air yang dapat digunakan sebagai air pengisi katel adalah air sumur dan air kondensat. Sumber air pengisian boiler di pabrik kelapa sawit Saigalu ini berasal dari waduk buatan yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan air dan kegiatan lain. Syarat-syarat parameter mutu air pengisian boiler. Pada dasarnya yang akan digunakan, terutama yang digunakan sebagai air pengisi katel, harus memenuhi syarat air yang berasal dari alam, sungai dan tanah dan tidak ada yang dalam keadaan murni. Biasanya terdapat pengotor-pengotor antara lain zat tersuspensi seperti lumpur dan tanah liat. Biasanya dihilangkan dengan penyaring zat terlarut seperti garam-garam mineral, garam magnesium, kalsium, dan lain-lain. Parameter mutu air pengisi boiler. Kesadahan 0,1 ppm kadar. Syarat mutu pH kadar 8,0 sampai 10,6. TDS 100 ppm. Suhu 90 sampai 105 derajat Celcius. Syarat-syarat parameter mutu air boiler. Secara umum, air boiler yang akan digunakan sebagai air boiler adalah air yang tidak mengandung unsur yang dapat menyebabkan terjadinya endapan yang dapat membentuk kerak pada boiler dan air yang tidak mengandung unsur yang dapat menyebabkan korosi pada boiler. Syarat mutu pH 9 sampai 11 kadar. Hardness AS CaCO3 2 ppm. Oil N40. Dissolvent oksigen kadarnya 0,5 ppm. Alkalinity AS CaCO3 600 ppm. Total distillate solid 3000 ppm. Colored oil Cl 500 ppm. Phosphoric acid ion PO3 20 sampai 40 ppm. Silika CSiO2 150 ppm. Alur proses pengolahan air di luar boiler. External water treatment yang disusun waduk, soda ice dan alum, clarifier 1, clarifier 2, lumpur. Tangki water basin, tangki sedimen, sand filter, lumpur. Tangki power produksi pengolahan, tangki power cleaning,
Internal water treatment. Waduk. Waduk adalah sumber air utama yang dibutuhkan pabrik untuk kebutuhan proses di pabrik. Clarifier tank. Clarifier tank merupakan tangki yang berbentuk silinder atau kerucut yang digunakan sebagai tempat penampung air yang dipompa dari waduk. Clarifier tank berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang dapat larut seperti lumpur. Alat ini bekerja memisahkan partikel berat dengan aliran berputar. Partikel dengan berat jenis di bawah 1 akan bergerak menuju permukaan air, sedangkan partikel dengan berat jenis di atas 1 akan mengendap ke dasar. Clarifier. Sebelum masuk ke clarifier, air terlebih dahulu diinjeksi tawas A12SO4 318H2O dan soda ais Na2CO3 dengan menggunakan pompa bahan kimia yang bertujuan untuk menjernihkan dan menaikkan pH air. Spesifikasi clarifier tank: tinggi 535 cm, diameter 900 cm, volume 90 meter kubik. Waduk. Waduk adalah sumber air utama yang dibutuhkan pabrik untuk kebutuhan proses di pabrik. Clarifier tank. Clarifier tank merupakan tangki yang berbentuk silinder atau kerucut yang digunakan sebagai tempat penampung air yang dipompa dari waduk. Clarifier tank berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang dapat larut seperti lumpur. Alat ini bekerja memisahkan partikel berat dengan aliran berputar. Partikel dengan berat jenis di bawah 1 akan bergerak menuju permukaan air, sedangkan partikel dengan berat jenis di atas 1 akan mengendap ke dasar. Clarifier. Sebelum masuk ke clarifier tank, air lebih dahulu diinjeksi tawas A12SO4 318H2O dan soda ais Na2CO3 dengan menggunakan pompa bahan kimia yang bertujuan untuk menjernihkan dan menaikkan pH air. Spesifikasi clarifier tank: tinggi 535 cm, diameter 900 cm, volume 90 meter kubik. Sediment tank. Sediment tank adalah tempat penampungan air dari clarifier tank. Sedimen berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang masih terbawa dari clarifier tank. Pengendapan kotoran terjadi secara gravitasi. Spesifikasi sedimen tank: jumlah 1 unit, volume 200 meter kubik. Sand filter. Sand filter merupakan saringan yang digunakan untuk memisahkan padatan yang terdapat pada air dengan melewati media penyaringan berupa pasir. Proses penyaringan terjadi karena adanya tekanan pada saringan. Selama operasi, zat-zat yang tersuspensi bertahan di dalam medium penyaringan lama-kelamaan akan semakin tinggi, sehingga akan menyebabkan penyumbatan pada penyaringan. Sand filter. Air hasil saringan yang bebas dari padatan selanjutnya dialirkan ke water tower dengan bantuan water treat pump. Spesifikasi sand filter tank: jumlah 3 unit, diameter 270 cm, tinggi 40 cm, volume 45 meter kubik. Water tower. Water tank merupakan langkah persediaan air untuk keperluan boiler, pengolahan, pendinginan mesin, dan kebutuhan domestik. Khususnya untuk boiler, air harus mendapatkan pengolahan lebih lanjut. Spesifikasi water tower tank nomor 1, jumlah 2 unit, tinggi 442 unit, volume 70 meter kubik. Tank nomor 2, jumlah 3 unit, tinggi 485 cm, volume 45 meter kubik. Sekarang kita memasuki alur proses pengolahan air di dalam boiler, internal water treatment, yang disusun water tower, anion, kation,
feed tank, deaerator, drum atas boiler, dan boiler. Anion excharger. Alat ini bertujuan untuk menukar anion yang terdapat di dalam air. Bahan dasarnya adalah resin sebagai tempat penukaran ion seperti RNH3, RNH2R, dan RH dengan reaksi sebagai berikut: RHC, RCl, RNH3SiO, RH, SiO3, NH3R. Apabila resin telah jenuh, maka perlu dilakukan regenerasi dengan penambahan Na sehingga resin aktif kembali sebagai penukaran ion. Regenerasi hendak dilakukan secara teratur dengan regen yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat. Suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemberian regenerasi yang terlalu tinggi konsentrasinya dapat menyebabkan kerusakan resin, terutama dari homogenangannya. Pencucian secara terjadi yang masuk ke dalam tabung akan menyebabkan penukaran resin aktif site tidak berfungsi. Cation excharger. Unit penukaran cation mengandung asam kuat dan basa lemah yang terkait dengan resin sebagai bahan dasar seperti RSO3, RPO3, dan RC6H5O. Perlakuan regenerasi dan pencucian ulang tidak berbeda dengan pelakuan penukaran ion. Spesifikasi anion excharger. Cation excharger, tangki anion, volume 6,2 meter kubik, tangki cation, volume 3, meter kubik. Feed tank. Feed tank merupakan tangki persediaan air yang telah dilakukan di soft tank untuk air supply ke boiler. Pada tangki ini telah dilakukan pemanasan awal dengan suhu 60-80 derajat Celcius. Pemanasan awal bertujuan untuk mengurangi beban pemanasan pada deaerator. Spesifikasi boiler feed water tank, kapasitas 150 ton, temperatur 60-80 derajat Celcius. Deaerator. Deaerator berfungsi untuk mengurangi gas yang terlarut dalam air, O2 dan CO2, dan memanaskan temperatur feed water. Hal ini tercapai melalui proses mekanis dan pemanasan menggunakan uap yang berada di dalam pressure deaerator atau dengan vakum deaerator. Problematika yang ada di pengolahan air water treatment dan cara mengatasinya. Pompa rusak, cara mengatasinya dengan mentransfer sembari memperbaiki pompa yang rusak. Tangki bocor, cara mengatasinya dengan cara ditambal bagian yang bocor. Pipa bocor, cara mengatasinya dengan cara ditambal bagian yang bocor.